Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nur Sofyani dengan NIM C1B023087. Pada video kali ini akan membahas suatu studi kasus tentang persepsi dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Lanjutan dan Perilaku Organisasi, yaitu Ibu Dr. Sri Rosita SEMM dan teman-teman sekalian. Lanjut saja, kita mulai videonya. Pada kali ini akan membahas tentang analisis kasus Marching Band Semen Indonesia. Jadi latar belakangnya, persepsi dan pengambilan keputusan merupakan aspek penting dalam organisasi karena mempengaruhi bagaimana cara individu memahami situasi dan menentukan suatu tindakan. Perbedaan persepsi dapat muncul akibat latar belakang, pengalaman, serta posisi yang berbeda dalam organisasi. Hal ini terlihat pada kasus restrukturisasi Marching Band Semen Indonesia atau MBSI, di mana pengurus, pelatih, dan anggota memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap perubahan yang dilakukan. Yang pertama, pengurus melihat bahwa restrukturisasi ini sebagai upaya penyesuaian terhadap kondisi anggaran dan kebijakan organisasi. Yang kedua, pelatih menilai perubahan dari kesiapan SDM. Dan yang ketiga, anggota mempertimbangkan dampaknya terhadap kegiatan latihan mereka. Di mana perbedaan cara pandang ini menunjukkan pentingnya memahami bagaimana persepsi terbentuk, bias yang muncul, serta bagaimana keputusan yang diambil agar organisasi dapat berjalan lebih efektif. Lalu kita masuk ke faktor-faktor dari persepsi terbentuk. Yang pertama ada faktor individu, yaitu pengalaman pengurus dengan perubahan kebijakan organisasi membuat mereka memandang bahwa restrukturisasi ini sebagai hal yang wajar dan perlu dilakukan. Lalu ekspektasi pelatih terhadap kedisiplinan anggota menyebabkan mereka menilai bahwa masalah utama organisasi terletak pada kualitas SDM, bukan pada struktur. Lalu minat anggota yang lebih fokus pada kegiatan latihan membuat mereka memandang bahwa perubahan struktur sebagai hal yang kurang relevan bagi aktivitas mereka sehari-hari. Yang kedua ada faktor target, di mana perubahan struktur organisasi yang mencakup penghapusan beberapa posisi membuat pengurus menilai langkah tersebut sebagai bentuk yang efisiensi. Sedangkan perubahan struktur tersebut dinilai pelatih sebagai potensi hambatan dalam koordinasi pelatihan karena beberapa posisi pendukung dihilangkan. Lalu kalau anggota melihat perubahan struktur ini sebagai kemungkinan bertambahnya beban tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga dari faktor situasi. Menurunnya anggaran CSR membuat organisasi melihat bahwa kalau pengurus ini melihat restrukturisasi sebagai langkah yang harus dilakukan agar kegiatan organisasi tetap berjalan. Di mana berkurangnya jumlah SDM membuat pelatih merasa dan menilai bahwa struktur lama sudah tidak sesuai dengan kapasitas organisasi yang ada. Lalu ketidakjelasan program ini yang akan diikuti membuat anggota merasa perubahan struktur membuat masa depan kegiatan menjadi semakin tidak pasti. Lalu ada bias persepsi yang muncul. Yang pertama, selective perception, di mana pengurus lebih memperhatikan aspek efisiensi biaya sehingga mereka lebih fokus pada besarnya suatu struktur. Dari sisi pelatih, ini lebih memperhatikan aspek kedisiplinan dan kesiapan anggota sehingga mereka melihat masalah terutama dari sisi SDM. Dari sisi anggota, ini lebih memperhatikan dampak perubahan terhadap kegiatan latihan sehingga fokus mereka cenderung sempit. Bias yang kedua adalah confirmation bias, di mana ketua pengurus memiliki kecenderungan sejak awal untuk merampingkan struktur, sehingga ia lebih mudah menerima informasi yang mendukung keputusan tersebut dan kurang mengeksplorasi alternatif lainnya. Yang ketiga adalah halo effect, di mana kurangnya efektivitas beberapa posisi dalam struktur lama menyebabkan pengurus menilai seluruh struktur lama sebagai tidak efektif, walaupun tidak semua bagian mengalami masalah. Yang keempat adalah stereotyping, di mana pelatih menilai anggota baru sebagai kurang disiplin berdasarkan anggapan umum, bukan berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap individu. Tahapan pengambilan keputusan. Yang pertama, mengidentifikasi masalah, di mana struktur organisasi yang terlalu besar menyebabkan biaya operasional menjadi tinggi bagi organisasi. Berkurangnya jumlah SDM juga membuat struktur lama tidak dapat dijalankan secara optimal, dan pengurangan anggaran CSR dari perusahaan mengharuskan organisasi menyesuaikan pengeluaran dan kapasitasnya. Dan perubahan arah kebijakan perusahaan menyebabkan marching band ini harus melakukan penyesuaian agar tetap sesuai dengan aturan dan dukungan perusahaan. Yang kedua, mengembangkan alternatif, di mana
Mencari sponsor dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan MBS ini tetap dapat berjalan meskipun dana dari CSR berkurang. Lalu melakukan kolaborasi dengan sekolah atau pemerintah untuk dilakukan menyediakan fasilitas latihan dengan biaya yang lebih rendah. Yang ketiga, melakukan efisiensi anggaran agar kegiatan internal dapat dilakukan tanpa membebani organisasi. Dan terakhir, melakukan restrukturisasi organisasi yang dilakukan untuk menyesuaikan jumlah posisi dengan kapasitas SDM yang tersedia. Yang ketiga, kita masuk evaluasi alternatif, di mana pengurus mengevaluasi setiap alternatif berdasarkan kesesuaian dengan kondisi SDM, besarnya biaya yang diperlukan, kemampuan organisasi melakukan alternatif tersebut, serta keselarasan dalam kebijakan perusahaan. Yang keempat, pemilihan alternatif, di mana alternatif merampingkan struktur organisasi dipilih karena dinilai paling realistis dan paling sesuai dengan kondisi anggaran, SDM, serta arah kebijakan CSR. Yang terakhir, implementasinya yaitu dilakukan dengan menghapus beberapa posisi dalam struktur, menyederhanakan alur koordinasi, dan menetapkan pembagian tugas baru yang disesuaikan dengan struktur yang lebih ramping. Selanjutnya adalah masalah utama, yaitu mengidentifikasi dan urgensi. Langkah pertama dalam setiap pengambilan keputusan adalah identifikasi masalah yang jelas dan tepat. Tanpa pemahaman yang akurat tentang akar masalah, solusi yang ditawarkan mungkin tidak efektif atau bahkan kontraproduktif. Di mana struktur organisasi yang terlalu besar menyebabkan biaya operasional yang tinggi, dan juga berkurangnya jumlah SDM membuat struktur lama tidak dapat dijalankan secara optimal. Pengurangan anggaran CSR pun mengharuskan penyesuaian pengeluaran. Dan terakhir, perubahan arah kebijakan perusahaan memerlukan adaptasi agar MBSI tetap relevan dan didukung. Lalu, mengembangkan alternatif solusi. Setelah masalah teridentifikasi, tahap selanjutnya adalah menghasilkan berbagai alternatif solusi, di mana pendekatan ini memastikan bahwa semua kemungkinan telah dipertimbangkan sebelum memilih jalur tindakan terbaik. Solusi yang pertama adalah mencari sponsor, yaitu memastikan kelangsungan kegiatan MBSI meskipun dana CSR berkurang. Yang kedua, kolaborasi dengan eksternal, seperti bermitra dengan sekolah ataupun pemerintah untuk fasilitas latihan biaya rendah. Yang ketiga, efisiensi anggaran internal, dengan mengurangi pengeluaran internal agar kegiatan tetap berjalan tanpa membebani organisasi. Dan terakhir, restrukturisasi organisasi, dengan menyesuaikan jumlah posisi dengan kapasitas SDM dan anggaran yang tersedia. Solusi untuk mengurangi bias dan meningkatkan kualitas keputusan, di mana untuk memastikan keputusan yang diambil bukan hanya efisien tetapi juga adil dan berkelanjutan, organisasi perlu secara aktif mengurangi bias persepsi dan memperbaiki proses pengambilan keputusan secara keseluruhan. Yang pertama, mengurangi bias persepsi, seperti mengadakan rapat formal, penggunaan data objektif, dan juga pelatihan kesadaran bias. Yang kedua, memperbaiki proses keputusan dengan membuat SOP yang jelas, matriks penilaian alternatif, dan pelibatan pihak yang terdampak. Dan yang ketiga adalah solusi etis dengan transparansi alasan perubahan dan pembagian tugas yang adil. Yang terakhir, implementasi dan evaluasi berupa solusi manajerial. Setelah keputusan diambil, keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi yang cermat dan evaluasi yang berkelanjutan. Pendekatan manajerial yang proaktif memastikan bahwa perubahan membawa dampak positif dan organisasi terus beradaptasi. Solusi implementasinya yang pertama, menetapkan job desk yang jelas seperti setiap posisi baru memahami tugasnya, dan yang kedua, melakukan evaluasi berkala dengan memastikan perubahan struktur memberikan efek positif. Lalu, peningkatan kapasitasnya dengan cara yang pertama, pelatihan anggota baru dengan meningkatkan SDM internal. Yang kedua, melakukan rekrutmen dengan menambah kapasitas organisasi secara keseluruhan. Yang terakhir, implementasi dan evaluasi berupa solusi manajerial. Setelah keputusan diambil, keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi yang cermat dan evaluasi yang berkelanjutan. Pendekatan manajerial yang proaktif memastikan bahwa perubahan membawa dampak positif dan organisasi terus beradaptasi. Solusi implementasinya yang pertama, menetapkan job desk yang jelas seperti setiap posisi baru memahami tugasnya, dan yang kedua, melakukan evaluasi berkala dengan memastikan perubahan struktur memberikan efek positif. Lalu,
peningkatan kapasitasnya dengan cara yang pertama, pelatihan anggota baru dengan meningkatkan SDM internal. Yang kedua, melakukan rekrutmen dengan menambah kapasitas organisasi secara keseluruhan. Sekian pembahasan studi kasus dari Marching Band Semen Indonesia ini. Mudah-mudahan pada analisis studi kasus ini memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.